Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan laporan tugas akhir di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, ini sambil nge-review materi yang kemarin tentang bagaimana memilih judul dari proposal ya, biar nggak lupa. Jadi kalau judul itu tidak boleh menggunakan singkatan, tidak boleh seperti proposal lomba, jadi nggak boleh kayak yang kayak gini, silen seperti ini, jadi nggak ada singkatan-singkatannya seperti itu. Terus kemudian jika di sini ada singkatan, misalkan UMKM seperti itu harus ditulis kepanjangannya. Kalau di judul ini nggak perlu ada cetak miring, kalau ada bahasa asing, hanya di judul saja, tapi di konten dari laporan tugas akhir kalian itu harus cetak miring semua jika ada kata-kata asingnya. Di bab 1, kontennya di latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, sama sistematika penulisan. Di latar belakang ingat ada 4 paragraf, jadi pastikan ya setiap dari konten laporan kalian itu paragrafnya rata kanan kiri seperti ini, jadi terlihat rapi, jangan sampai berantakan, karena kalau terlihat berantakan itu mau dibaca aja itu sudah nggak mau pengujinya. Jadi emang nanti langsung di underestimate bahwa oh ini nggak benar-benar dikerjakan dengan baik proposalnya. Kalau misalkan dari segi kerapiannya aja belum baca kontennya itu nggak rapi gitu ya. Ingat paragraf 1 itu tentang kondisi umum yang terjadi sesuai dengan studi kasus masing-masing. Di situ ada permasalahannya. Kemudian di paragraf 2 itu ada solusinya. Solusinya harus dikaitkan dengan teknologi yang ada. Tuh ya, terus diingat-ingat kalau ada kata asing harus cetak miring. Di paragraf ketiga itu kalian tambahkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, dan di situ kalian state juga dari penelitian yang sudah ada itu kekurangannya itu apa gitu ya. Seperti ini yang saya highlight kuning ini, di dari penelitian Sari et al. Di 2020 itu ada kekurangannya. Sistem tersebut belum menyediakan fitur pelacakan status cucian. Nah, dari nanti boleh 3 sampai 4 penelitian yang terkait, dan tahunnya itu harus 5 tahun ke belakang, jadi nggak boleh yang terlalu jauh dari sekarang. Sekarang misalkan 2026 berarti maksimal di 2021. Oke, terus di paragraf terakhir itu pastikan ada penjelasan terkait keterbaruannya. Gimana cara menuliskannya? Jadi cara menuliskannya seperti ini. Berdasarkan studi literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peluang untuk pengembangan aplikasi laundry, misalkan ini harus di kasusnya. Nanti bagian apa, fitur apa yang perlu ditambahkan, dan itu kalian tuliskan di sini. Jadi biar terlihat sebelumnya itu penelitian seperti apa, yang paragraf terakhir, paragraf keempat itu menjelaskan yang mau kalian buat itu seperti apa. Jadi nanti terlihat kebaharuannya itu apa, bedanya apa dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Oke, 1 dari 2 identifikasi masalah. Jadi isinya ini adalah permasalahan-permasalahan yang ingin diselesaikan. Dibuat per poin-poin seperti ini, jangan sampai paragraf, karena nanti akan sulit mengeceknya apakah permasalahannya sudah benar-benar terselesaikan atau tidak. Maka harus dibuat per poin dan dalam bentuk numbering seperti ini, jangan pakai bullets-bullets ya. Nah, setiap permasalahan itu harapannya ada solusinya. Teknologinya seperti apa sih yang mau dikembangkan? Nah, itu. Ini kan yang saya warna kuning ini, highlight kuning ini adalah permasalahannya, yang warna hijau ini adalah eh, solusinya kira-kira harusnya seperti apa gitu ya. Seperti ini. Nah, identifikasi masalah ada 5 poin. Nanti tujuannya berarti juga harus ada 5 poin, karena tujuan ini adalah menjawab dari permasalahan yang kalian state di awal, dan poin-poinnya harus sama. Jadi permasalahan yang pertama itu tentang permasalahan pencatatan, berarti tujuannya juga nanti kaitannya dengan pencatatan pesanan. Kalau permasalahan kedua terkait permasalahan pelacakan status, berarti nanti tujuan yang kedua juga tentang pelacakan status, kan sama ya. Proses pemantauan status yang kedua juga sama. Jadi harus match antara permasalahan dan tujuan. Terus manfaat nanti juga bisa juga dibagi per pengguna, misalkan sebagai pemilik apa manfaatnya, pelanggan apa manfaatnya, bagi kalian mahasiswa apa manfaatnya, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu dibuat poin-poin seperti yang ada di GPT seperti itu ya. Bisa dimodel seperti ini. Oke. Kemudian untuk sistematika penulisan, kurang lebih seperti ini, nggak perlu diedit, nggak apa-apa, karena memang ya aturannya seperti ini, saklek. Bab 1 isinya apa, bab 2 apa, bab 3, 4, 5 isinya apa, tetap selalu seperti ini. Oke. Nah, di bab 2 ada kajian pustaka, ini ada deskripsi permasalahan, ada teori penunjang, sama penelitian terkait. Ya, ini permasalahan cukup diparafrasa aja dari permasalahan yang ada sebelumnya, poin-poinnya sama, ada 5 permasalahan, di deskripsi permasalahan ini juga ada 5. Kemudian teori penunjang, ini kan
Selalu. Mayoritas kan kemarin ada yang hanya deskripsi, misalkan di Laravel adalah, terus gambarnya Laravel, kayak gitu. Nah, sebenarnya harusnya teori penunjang tuh nggak gitu. Harus dikaitkan dengan apa yang mau kalian buat. Misalkan ini kan sistem informasi laundry gitu ya. Nah, bagian paling bawah ini, paragraf paling bawah itu harus kalian kaitkan. Kebermanfaatnya untuk sistem kalian itu apa gitu ya. Harus ada kaitannya. Jadi jangan lagi hanya deskripsi dan gambar dari teori penunjang itu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau penelitian terkait, ingat kemarin harus konsisten apa yang disampaikan. Jadi setiap kalau bisa satu paragraf itu satu penelitian terkait, kemudian dia itu cara menjelaskannya juga harus konsisten, mulai dari judul, tujuan, metode, hasil. Ini ada judul, tujuan, terus ini metodenya, terus ada hasilnya juga. Judul, metode, hasil. Pasti kayak gitu ya. Terus kemudian di bagian paragraf terakhir itu kalian jelaskan aplikasi yang kalian mau buat itu seperti apa. Jadi nanti akan terlihat. Mulai dari judulnya juga sama, judul, tujuan, metode. Hasilnya nanti yang kalian harapkan itu seperti apa. Nah, nanti harusnya di bagian bawah juga dilengkapi dengan tabel. Ingat, setiap penulisan tabel itu berada di atas dan harus ada paragraf yang men-state tentang tabel tersebut. Jadi nggak boleh nulis tabel di bawah ini, tabel di atas. Nggak boleh. Jadi harus menyebutkan nama tabelnya. Misalkan tabel 2.1 dan huruf T-nya ini memang huruf kapital. Memang seperti ini cara state-nya ya. Oke, nah di sini nanti kalian bisa buat tabel seperti ini, tabel perbandingan penelitian terkait 1, 2, 3, bla bla bla. Nanti yang paling bawah sendiri itu pastikan itu adalah penelitian kalian. Jadi kita bisa membandingkan apa sih yang ingin dibuat dan apa sih yang sudah pernah dibuat seperti itu ya. Oke, pastikan ini ada. Kemudian di bab 3 ada deskripsi sistem. Deskripsi sistem poin-poinnya ada deskripsi solusi sama deskripsi sistem sendiri. Ini ada contohnya. Ini ada note-nya kemarin, cara penulisan gambar sama tabel, kemudian pelabelannya harusnya di mana. Nah, biasanya harusnya di deskripsi sistem harus ada ini memang bisnis proses, use case, data flow, activity diagram, rancangan basis datanya gimana, rancangan antar mukanya gimana. Yang penting juga skenario uji cobanya untuk evaluasinya. Tergantung kalau yang dibuat sistem informasi seperti ini. Tapi kalau misalkan yang dibuat misalkan model untuk deteksi apa gitu AI ya, nanti mungkin memang deskripsi sistemnya susunannya agak beda sedikit, tapi intinya pasti ada skenario uji cobanya, eksperimennya. Terus pastikan juga pasti ada jadwal kegiatan proyek karena ini penting eh untuk memastikan bahwa apa yang kalian buat itu selesai dalam waktu 6 bulan. Oke, ini deskripsi solusinya sama. Yang namanya solusi berarti dari permasalahan tadi, permasalahannya ada 5, solusinya harus ada 5, susunannya sebaiknya juga tidak berubah. Jadi konsisten dari awal sampai akhir gitu ya. Terus ini deskripsi sistem, ingat dari perpindahan bab ke subbab itu juga harus ada paragraf penjelasnya. Nggak boleh langsung subbab, dari bab langsung subbab 3.2 langsung 3.2.1 nggak boleh. Harus ada paragraf penjelasnya. Cara penulisannya seperti itu. Seperti ini. Saya menjelaskan bahwa subbab ini menjelaskan secara rinci bla 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 bla. Kayak gini ya. Ya, terus ini contoh bisnis proses. Jadi bisnis proses ini penting ya kalau pembuatan sistem informasi karena dari sini kita akan mengetahui sebenarnya seperti apa sih nanti sistem ini akan berjalan. Jadi ini harus ada. Ingat, setiap gambar itu harus di-state. Misalkan ini ditunjukkan pada gambar 3.1, 3.2 ini harus ada. Untuk label gambar itu berada di bawah, kalau tabel tadi ada di atas. Ingat, penamarannya ketika ini di bab 3 berarti dimulainya 3.1. Kalau di bab 4 berarti 4.1. Seperti itu. Jadi pindah bab nanti dia kembali lagi numberingnya balik ke 1 tapi menyesuaikan babnya. Tapi tidak menyesuaikan nomor subbabnya ya. Kalau yang ini kan 32.1 kita langsung aja. Intinya dia berada di bab 3 berarti ya 3 titik berapa nomornya. Seperti itu. Oke, ini penjelasan BPMN dijelaskan. Kemudian tadi ada beberapa, ada flowchart dan lain sebagainya bisa menyesuaikan. Nah, ini ada contoh tabel skenario uji coba seperti ini. Oke, bisa diikuti. Pastikan tabel terstate. Kemudian ini ada jadwal kegiatan, tabelnya juga sudah terstate, tabel 3.2 seperti ini. Ini silahkan sesuai keperluan kalian, bisa kalian modifikasi sendiri. Nah, ini yang beda. Untuk di laporan nanti kita mulai ada pembahasan tentang eksperimen dan uji coba. Poin-poinnya di sini adalah nanti ada parameter eksperimen, karakteristik data, tempat uji coba, waktu uji coba, spesifikasi peralatan uji coba, dan hasil eksperimen kalian. Oke, di parameter eksperimen
Nah, setiap ada subbab seperti ini, tetap harus ada kayak kalimat penjelasnya dulu. Nggak boleh langsung poin, 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 poin semuanya. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, sebutkan parameter yang eksperimen yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas sistem, baik dari sisi teknis maupun pengalaman pengguna. Jadi, yang dijadikan karena parameter eksperimen ini nanti yang dijadikan untuk pengukuran kualitas dari apa yang kalian buat. Kalau misalkan buat model untuk AI gitu, klasifikasi AI gitu ya, berarti nanti parameter eksperimennya misalkan akurasinya, terus F1 score, recall, precision, misalkan kayak gitu. Nah, kalau yang dibuat itu adalah website, berarti yang dijadikan parameter eksperimen adalah mungkin waktu responnya, akurasi input-outputnya. Apakah kalau di input seperti ini, misalkan input data apa, keluarnya data apa. Kalau kita lakukan delete data, apakah datanya memang terhapus seperti itu ya. Terus kemudian tingkat keberhasilan proses transaksi, kemudian penggunaannya itu seperti apa, tingkat kepuasan sama stabilitas sistemnya itu seperti apa gitu. Nah, kemungkinan kalau website kurang lebih seperti ini untuk parameter eksperimennya. Karakteristik datanya, nanti kalian jelaskan karakteristik datanya apa. Kalau misalkan buat website ya, misalkan sistem informasi kan ada data apa, data transaksi, data pelanggan. Nah, itu kalian ceritakan isinya tuh apa aja gitu ya. Kalau misalkan tentang klasifikasi, misalkan datasetnya itu apa. Kalau misalkan datasetnya itu tentang citra, citra kanker misalkan dia jelaskan citra kanker, lebar model datanya seperti apa, berapa jenis kanker yang digunakan, yang ada yang mau diklasifikasikan seperti itu ya. Oke, terus tempat uji coba, ini tempat uji cobanya ya kalian mau uji coba di mana? Kalau ini tempat uji cobanya dia bilang di Sukolilo daerah sini, lingkungan ini. Nah, itu. Karena apa? Beda tempat mungkin beda juga nanti eh hasil pengujiannya gitu ya. Jadi harus terus jelas pengujiannya itu di mana. Terus waktu uji coba itu kapan, terus selama durasinya itu berapa lama, itu harus disebutkan juga seperti ini. Oke, terus ini spesifikasi peralatan ya menyesuaikan aja dengan hardware yang kalian gunakan, laptop kalian itu RAM-nya berapa, dan lain sebagainya. Kalau aplikasi mobile itu ya memang aplikasi mobile yang apa, Android kah, iOS kah, kemudian versi Androidnya berapa, kadang mungkin kan berbeda-beda ya. Seperti itu, nah, harus disebutkan juga. Nah, masuk ke hasil eksperimen. Jadi hasil eksperimen ini ya sesuai tadi kayak rancangan eksperimen yang pertama. Jadi tadi kan pertama bahas tentang waktu respon. Ya berarti yang di sini hasil eksperimen ya bahas waktu responnya itu seperti apa sih? Seperti itu. Terus yang di awal nih eh ngomongin hasil eksperimen secara garis besar. Detailnya nanti dijelaskan detail dari setiap proses uji coba dijelaskan pada subbab 461 sampai 467 seperti itu ya. Oke, ini contoh-contohnya aja. Contohnya ini misalkan hasil pengembangan mockupnya, ada gambarnya. Pasti kan ada paragraf penjelasnya ya. Kemudian bab 5 ini ada penutup, ada kesimpulan dan saran. Di kesimpulan itu aplikasi itu jelaskan fitur-fitur pendukungnya, kemudian jelaskan hasil eksperimen secara umum itu seperti apa, playbook testing atau user acceptance testnya itu bagaimana hasilnya, bisa dijelaskan. Kemudian terkait saran, ini saran itu biasanya diisi fitur yang belum ada di aplikasi kalian. Biasanya gitu, kalau misalkan membuat website gitu ya, fiturnya apa sih? Nah, itu silahkan kalian jelaskan. Misal belum ada WhatsApp yang connect ke aplikasi. Nah, itu berarti itu bisa dijadikan saran agar ke depannya orang yang mau mengembangkan aplikasi atau sistem serupa itu bisa melakukan hal itu. Gitu. Kalau misalkan pembuatan model, studi kasusnya mungkin sarannya adalah penambahan dataset, pengujian dengan metode lain, algoritma lain, itu bisa juga dimasukkan di saran seperti itu. Daftar pustaka masih sama, ini ada link tutorial untuk penambahan citasi maupun penomoran halaman. Jadi citasi jangan sampai manual ya, kalian bisa pakai Mendeley, Zotero, banyak tools-tools yang bisa digunakan. Jadi tidak manual. Jadi untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan citasi seperti itu. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa membantu kalian. Nanti silakan dicoba, dibuat, dan nanti kita akan diskusi di kelas. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.